Selamat datang kembali bersama saya Rizky Satria Nugraha dalam acara Dosen Magang. Dosen Magang adalah sebuah segmen eksklusif pendidikan yang dipersembahkan oleh Sal Mediaco. Untuk pertemuan kita kali ini, saya akan membahas salah satu topik yang saya pikir sangat sering diperbincangkan di berbagai ranah media ya. Topik kita kali ini adalah mengenai bullying atau lebih populer disebut sebagai perundungan. Mengapa topik ini saya pikir penting untuk kita bicarakan? Karena perundungan ini trennya meningkat dan ini adalah suatu fenomena yang mengkhawatirkan bagi dunia pendidikan dan sebagai hal yang mengkhawatirkan pula di berbagai lintas sektor lainnya. Perundungan atau bullying memang seringkali dilihat sebagai sebuah insiden tunggal, tetapi sebenarnya perundungan sendiri merupakan masalah sistematis. Baik, untuk pembahasan yang lebih mendalam, saya akan mengundang Anda untuk bersama-sama berdiskusi bersama saya dalam episode kita kali ini. Bullying secara terminologi ilmiah adalah sebuah tindakan yang di dalamnya terdapat manipulasi relasi kekuasaan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Bila kita melihat ini dalam skop yang lebih besar atau when we think about this in the bigger picture, kita bisa melihat bullying sebagai sebuah gejala. Gejala dari sebuah penyakit. Penyakit apa? Yaitu adalah penyakit masyarakat. Bullying sendiri sebenarnya bisa kita perhatikan muncul di berbagai komunitas yang memang mengalami marginalisasi atau social gap yang tinggi, atau di dalamnya terdapat kultur yang menormalisasi adanya kekerasan dan juga di dalamnya menormalisasi penjajahan antar individu di dalamnya. Bila kita melihat ini dari sudut pandang yang lebih kompleks, sebenarnya bullying bukan insiden tunggal antara satu pihak kepada pihak yang lainnya, atau secara sempit dapat diartikan kekerasan yang dilakukan oleh satu anak kepada anak lainnya. Ini adalah sebuah permasalahan yang berakar dari kesalahan parenting atau mungkin di dalamnya merupakan kegagalan struktural daripada pemerintah ketika mereka melakukan pemerataan terhadap akses pendidikan, pemerataan terhadap kesempatan bekerja, social mobility, dan juga berbagai faktor-faktor kompleks lainnya. Bullying sendiri terjadi ketika adanya kesenjangan, baik itu bersifat intelektual atau bersifat material atau juga bersifat situasional. Saya akan jabarkan ini dari berbagai penelitian yang sudah dilaksanakan oleh banyak sekali senior-senior saya dan pendahulu-pendahulu saya dalam akademisi pendidikan. Salah satunya adalah penelitian oleh Kaufman yang memang menyatakan bahwa bullying merupakan sebuah permasalahan sistematis yang tidak memiliki akar permasalahan atau sumber permasalahan yang sama untuk setiap kasusnya. Ini menandakan bahwa sekali lagi bullying bukan adalah permasalahan tunggal, tetapi sebuah gejala dari sosial fenomenon yang lebih kompleks. Adapun data-data yang menunjukkan bahwa bullying itu sendiri sebenarnya terjadi secara terus-menerus sebagai siklus lingkaran setan. Mengapa demikian? Karena korban daripada perilaku bullying cenderung menjadi pelaku bullying di kemudian hari. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat menarik. Mengapa ketika ada seseorang yang secara langsung menerima perilaku tidak menyenangkan atau perilaku penindasan dapat melakukan penindasan itu kembali kepada generasi selanjutnya? Ini menandakan ada sebuah dendam, ada sebuah hutang psikologis yang memang dirasakan olehnya sehingga perlu dibayarkan oleh generasi selanjutnya. Bila kita melihat ini sebagai sebuah insiden tunggal, sekali lagi saya rasa kurang tepat. Mengapa? Karena kita akan cenderung menyalahkan pelaku bullying terakhir. Padahal sebenarnya dia juga adalah korban daripada proses bullying sebelumnya.
Sebagai sebuah contoh anekdotal, kita bisa melihat fenomena ini seperti yang terjadi di lingkungan pendidikan dasar. Ada banyak di luar sana anak-anak yang menjadi pelaku bullying dan melakukan proses perundungan itu kepada teman-temannya, tetapi kita gagal sebagai sebuah peradaban, sebagai sebuah social construct yang seharusnya bersikap komprehensif untuk memandang bahwa anak pelaku bullying tersebut adalah juga korban bullying yang terjadi di rumahnya. Mungkin saja dia telah menerima perundungan daripada orang tuanya sendiri, atau mungkin menerima perundungan daripada guru dan juga aktor-aktor sosial yang berada di lingkungannya. Tentu ini menjadi sebuah panggilan moral bagi kita semua. Justru menurut saya penting untuk dilakukan diagnostik yang lebih dalam sehingga kita dapat melihat perundungan ini sebagai kasus individual yang memiliki root causes yang lebih kompleks tadi. Dalam membahas ini lebih mendalam, saya ingin membahas perundungan dengan beberapa penelitian terakhir yang saya temukan. Sumber-sumber literatur mengatakan bahwa bullying sendiri merupakan sebuah hal yang memang, sekali lagi saya tekankan, tidak dapat dilihat dari satu fenomena saja. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Kaufman pada tahun 2021 beserta rekan-rekan telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa bullying merupakan kegagalan sistematis yang terjadi ketika adanya kesenjangan sosial. Kemudian, selain daripada penelitian Kaufman, terdapat juga penelitian Venstra yang menunjukkan bahwa pemetaan relasi pertemanan dan pola viktimisasi yang terjadi oleh guru dan praktisi pendidikanlah yang menyebabkan terjadinya bullying. Ini mulai menjadi menarik, bukan? Mengapa sekiranya bullying ini ternyata bisa terjadi ketika seorang guru atau seorang peserta didik yang sepatutnya menjadi orang tua di sekolah atau di dalam satuan unit pendidikan justru memfasilitasi terjadinya atau lahirnya proses-proses perundungan yang baru. Nah, ada pula penelitian oleh Higgins tahun 2022 yang menjelaskan bahwa paradigma whole education approach atau yang kita kenal dengan pendidikan menyeluruh itu menjadi salah satu hal yang perlu diutamakan ketika kita membahas tentang perundungan. Ini perlu kita sadari kembali bahwa perundungan memang bukan sebuah fenomena tunggal. Maka dari itu, solusi untuk menghilangkan perundungan sendiri juga bukan berasal dari satu sisi, satu departemen, satu divisi, satu institusi saja, tetapi juga merupakan sebuah hal yang perlu diadres secara kolektif oleh kita semua. Saya, Anda, rekan-rekan pendidik di luar sana, kemudian juga ada sahabat-sahabat kita di keluarga yang mungkin juga harus turun tangan secara langsung untuk menghentikan proses dari bullying tersebut atau perundungan tersebut. Ada pula penelitian lainnya oleh Furqon dan Nurdin. Ini penelitian yang terjadi di Indonesia. Mereka beranggapan bahwa dalam temuannya ternyata kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah juga sangat berpengaruh loh untuk menyelesaikan kasus perundungan. Jadi perundungan itu memang suatu hal yang perlu disadari, bisa ditanggulangi hanya bila kita semua turun tangan. Ini yang ingin sekali saya tekankan, bahwa kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan satu pihak, membuat sebuah kambing hitam di dalam paradigma sosial atau kontestasi pendidikan ini. Kita harus melihat ini dari sudut pandang yang lebih luas dan mulai mengakui bahwa bullying atau perundungan sebenarnya adalah dosa kolektif. Dosa kolektif siapa? Dosa kolektif kita semua. Bahwa kita telah gagal sebagai suatu unit kemasyarakatan untuk memahami bahwa apapun keputusan kita, apapun pemahaman kita, apapun yang kita pegang sebagai nilai-nilai selama ini mungkin telah mendukung adanya perundungan tersebut. Bila kita melihat ini dari nilai-nilai yang mungkin selama ini kita dengar di sekolah, bahwa kita perlu pilih-pilih teman, bahwa kita perlu melakukan jaga jarak antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya, bahwa kita perlu untuk melakukan sebuah intimidasi, sebuah penilaian judgmental terhadap suatu kaum, suatu komunitas tertentu, itu semakin mendukung marginalisasi yang terjadi sehingga membuat
proses perundungan dan bullying tersebut berlanjut, bahkan hingga konteks lintas generasi. Bayangkan, bila satu anak itu kita labeli, ini sesuai dengan teori social labeling tentunya dalam sosiologi, kita berikan bahwa anak ini kita berikan label sebagai anak yang bermasalah, maka dia mungkin akan tumbuh dengan label tersebut. Kita berikan stigma bahwa dia memiliki sebuah kekurangan, memiliki sebuah kecerdasan emosional yang kurang, maka dia akan terus dibebani dengan stigma tersebut. Bayangkan ketika dia ingin melakukan pembelajaran yang lebih mendalam, bayangkan ketika dia ingin mengecap pendidikan secara lebih baik, bayangkan ketika dia mungkin perlu untuk mendapatkan perhatian dari guru atau dari teman-teman sebayanya. Kita selama ini telah memberikan ruang untuk terjadinya perundungan tersebut. Itulah mengapa saya pikir, kembali lagi, ini tidak akan selesai. Akan butuh beribu-ribu atau mungkin beratus-ratus ribu orang yang menjadi korban selanjutnya bila kita tidak menstop perundungan sebagai suatu hal yang perlu diadres bersama, sebagai suatu hal yang perlu kita perhatikan secara kolektif, sebagaimana temuan-temuan dari penelitian yang baru saja saya ungkapkan. Atas dasar temuan-temuan literatur tersebut, saya akhirnya mulai melihat berbagai survei yang menjadi acuan kita untuk melihat kondisi dunia pendidikan sekarang, dewasa ini, dengan topik perundungan atau bullying. Sekarang saya akan merujuk kepada salah satu data yang saya pikir sangat relevan dengan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Itu adalah data yang dirangkum oleh JPPI ya. JPPI ini yang pada tahun 2024 menyatakan bahwa ternyata ada peningkatan dari insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Dan yang lebih menjadi sebuah perhatian di sini adalah terdapat mekanisme preventif yang terjadi di berbagai sekolah. Tetapi mekanisme preventif ini tidak sejalan linier dengan jumlah kasus yang terus bertambah. Ini saya pikir menjadi sebuah catatan bersama. Kalau begitu memang ada perlu hal yang dirubah begitu. Perlu adanya sebuah pendekatan yang lebih komprehensif yang mungkin disesuaikan dengan temuan-temuan literatur sebelumnya yang sudah saya jabarkan. Seperti contohnya adalah whole education approach atau mungkin pendekatan yang lebih mendalam yang mempertimbangkan sisi psikologis dan sisi sosio kulturalnya juga. Sehingga ini tidak bisa menjadi sebuah hal yang hanya diadres as individual phenomenon seperti itu. Kemudian ada pula survei yang dilakukan oleh SafeNet, Southeast Asia Freedom of Expression Network. SafeNet mencatat bahwa terdapat pola perundungan yang sangat mengkhawatirkan, di mana 26% korban daripada perundungan ini berasal daripada sekolah dasar. Kemudian 25% berasal dari sekolah menengah pertama, kemudian ada juga 18,75% itu berasal daripada sekolah menengah atas. Perundungan yang kita lihat di sini ternyata sangat-sangat rentan terjadi di sekolah dasar atau tingkat paling rendah daripada pendidikan. Merupakan sebuah hal yang ironis ketika sepatutnya seorang anak kecil memiliki empati yang lebih tinggi kepada teman-temannya, justru memiliki kecenderungan melakukan perundungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa perhatian kita terhadap perilaku anak yang mungkin kita tolerir sebagai sebuah candaan atau kita tolerir sebagai sebuah hal yang lumrah merupakan sebuah perundungan seperti itu. SafeNet memberikan survei tersebut pada tahun 2025 dan ini menjadi sebuah tamparan keras bagi kita semua. Mungkin kita perlu untuk merekonstruksi pemahaman kita tentang bullying atau perundungan. Kita perlu melihat ini bukan hanya sebagai tanggung jawab daripada pihak sekolah, tetapi juga tanggung jawab daripada keluarga. Karena the first social agent yang anak itu akan temui itu adalah keluarganya sendiri. Bila di dalam keluarganya saja sudah terjadi perilaku menyimpang, yang dalam artian ini adalah bullying atau perundungan, bayangkan apa yang akan dilakukan kepada teman-temannya. Dan ini akan menjadi sebuah value yang dia ambil hingga dia dewasa. Dia mungkin berpikir bahwa to hurt others is to be happy gitu ya. Atau mungkin dia merasa bahwa
Power manipulation is one of the thing that he needs to do to survive. Padahal ini merupakan sebuah nilai yang cacat. Kenapa? Karena seharusnya bila kita melihat falsafah kehidupan berbangsa kita, di dalamnya terdapat dua sila yang menjadi hal yang preventif terhadap bullying itu sendiri. Yang pertama adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita menjaga budi pekerti, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara seperti itu, dan juga persatuan rakyat Indonesia yang merupakan bentuk daripada antisipasi terhadap marginalisasi komunitas di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, sekarang kita sampai kepada interpretasi daripada dua temuan tadi. Jika dua survei tersebut kita lihat lebih mendalam, interpretasi ini tentu merupakan sebuah hal yang wajib kita lakukan dengan melihat outcome daripada data-data yang kita temukan. Outcome-nya adalah berarti kita perlu melakukan sebuah rekonstruksi sosial tentang apa yang kita pahami mengenai bullying atau perundungan, dan kita perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk setiap kasus, karena mungkin saja hal yang kita anggap sebagai penyebab daripada permasalahan ini bukanlah penyebab utama, melainkan hanyalah gejala sosial yang terjadi. Kemudian yang kedua, sekali lagi, perundungan bukanlah fenomena tunggal. Itu merupakan indikator daripada sebuah permasalahan sosial yang jauh lebih kompleks, dan saya pikir disinilah dibutuhkannya kehadiran berbagai pemangku kepentingan seperti kita, yaitu adalah aktivis atau penggiat pendidikan, kemudian ada juga elemen-elemen masyarakat lainnya, ditambah lagi di sini juga dibutuhkan kehadiran daripada pemerintah agar kita dapat mengadres ini secara lebih komprehensif. Dua poin yang terakhir dalam interpretasi ini adalah yang pertama, sekolah perlu menjadi pusat daripada kampanye anti-bullying. Karena saya pikir yang dapat menjadi pusat daripada kampanye anti-bullying ini adalah sebuah institusi yang dapat dikontrol oleh kebijakan nasional. Apabila kita melihat pendidikan yang terjadi di dalam keluarga, akan sulit untuk menerapkan blueprint yang kokoh untuk setiap keluarga yang ada di Indonesia. Tetapi apabila kita berbicara sekolah, karena sekolah merupakan sebuah satuan unit pendidikan yang bersifat formal, maka akan jauh lebih terkontrol, jauh lebih nyata dan dapat dipegang apabila sekolah-sekolah tersebut diberikan sebuah kebijakan khusus yang sifatnya lebih komprehensif dan lebih mendalam, sehingga sekolah juga dapat memberikan sebuah safety net untuk korban-korban perundungan tersebut. Adapun hal yang terakhir yaitu adanya support untuk kesehatan mental, karena kesehatan mental ini sepertinya seringkali disepelekan di negara kita tercinta ini. Kita melabeli orang-orang yang membutuhkan support mental sebagai orang-orang yang mungkin tidak memiliki iman yang kuat, atau mungkin kita melabeli orang-orang yang membutuhkan bantuan pada kesehatan mental ini sebagai orang-orang yang lemah, orang-orang yang memiliki mental tempe dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sesuatu yang salah. Karena apa? Karena mereka adalah korban. Tidak mungkin apabila kita menemukan korban pencurian, kita kemudian melabeli bahwa Anda ini memiliki security yang lemah, Anda ini memiliki gembok pagar yang kurang bagus. Tidak mungkin seperti itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan, perlu kita aplikasikan juga kepada konteks korban-korban bullying. Kita tidak bisa membilangi mereka bahwa, oh, Anda ini memiliki mental lemah, Anda ini memiliki kedewasaan yang belum sempurna, Anda ini memiliki iman yang kurang kuat. Padahal sebenarnya kerusakan daripada neurologis yang mereka rasakan itu sudah sampai ke titik di mana mungkin saja itu tidak bisa diperbaiki kembali. Karena seperti yang kita tahu, data menunjukkan dari yang sudah saya sebutkan dari safety net itu atau safety net tadi itu menunjukkan bahwa perundungan terjadi paling banyak di tingkat sekolah dasar. Ini mengindikasikan bahwa tumbuh kembang anak itu terkontaminasi oleh kata-kata kasar, terkontaminasi oleh kekerasan, terkontaminasi oleh hal-hal buruk yang mungkin akan dia pegang hingga dia dewasa. Dan tentunya kembali lagi ini akan menjadi siklus daripada lingkaran setan tadi. Dari pelaku
menjadi berdampak buruk pada korban, dan korban akan menjadi pelaku untuk proses perundungan selanjutnya. Fenomena perundungan di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa kita sekarang menghadapi pola yang sangat mengkhawatirkan, karena perundungan dewasa ini bukan hanya terjadi pada lingkup kecil saja. Perundungan juga bisa terjadi dalam konteks perundungan cyber atau perundungan daring. Ini menandakan bahwa dahulu kita mungkin dapat mengatasi perundungan dengan pindah sekolah, atau banyak sekali kasusnya di mana siswa tersebut diberikan pengajar baru, lingkungan baru, dan lain sebagainya. Tetapi zaman sekarang itu sudah ada yang dinamakan dengan jejak digital, sudah ada yang dinamakan dengan informasi-informasi online yang mungkin bisa didapatkan oleh berbagai pihak, sehingga perundungan ini bisa saja tidak bisa diselesaikan oleh hal-hal yang dianggap sebagai solusi konvensional tadi, tetapi dibutuhkan sebuah solusi yang lebih komprehensif dan lebih modern untuk menyelesaikan permasalahan ini. Coba kita ambil salah satu contoh di mana ada seorang siswa yang mungkin melakukan kegiatan menyimpang, sehingga dia tanpa sengaja diberikan informasinya secara online kepada sosial media, kemudian dia dibully dalam skala nasional. Artinya dia mau pindah kemanapun dia akan terkena stigma itu. Sementara kembali lagi, mungkin dia melakukan penyimpangan tadi dikarenakan ada sebuah permasalahan yang tidak bisa kita address secara sederhana. Saya pernah mendapatkan sebagai contoh anekdota lainnya, kasus di mana seorang siswi itu mengakhiri hidupnya sendiri, dan di dalam suratnya dinyatakan bahwa saya ingin pindah sekolah, tetapi ibu dan ayah tidak memiliki uang, begitu. Ini bukan permasalahan dia memiliki mental lemah atau permasalahan dia memiliki teman yang tidak baik. Ini permasalahan ekonomi sebenarnya, di mana ada kesenjangan yang terjadi antara satu anak dengan anak yang lain, sehingga anak-anak ini yang mungkin membutuhkan perhatian tadi tidak dapat akses kepada pendidikan yang sepatutnya menjamin kesejahteraan mental mereka. Sehingga mereka, bayangkan apabila Anda dihadapkan dengan sebuah kenyataan di mana Anda tidak bisa kabur, tidak bisa pergi dari permasalahan Anda, maka itu sangat menunjukkan bahwa kita telah gagal secara bersama-sama. Dan langkah pertama saya pikir untuk menuju pemberantasan bullying secara nasional adalah untuk mengakui dosa itu bersama-sama. Masa depan dalam pemberantasan perundungan menuntut keterlibatan aktif. Saya mengajak teman-teman sekalian dalam bidang pendidikan dan juga masyarakat luas tentunya, beserta pemerintah dalam konteks pendidikan ataupun secara general, agar dapat bersama-sama hadir dalam hidup generasi penerus kita. Karena sangat egois bagi kita semua untuk terus meneruskan dosa ini, untuk terus membebankan permasalahan ini kepada kasus-kasus individual tadi, tanpa mencoba untuk lebih dewasa, mencoba untuk mengambil peran, dan mencoba untuk bertanggung jawab lebih terhadap adanya perundungan atau bullying ini. Masa depan daripada upaya pemberantasan perundungan ini, saya pikir masih membutuhkan banyak ruang untuk pembenahan. Saya pikir kita perlu untuk mengadres ini sebagai sebuah dosa kolektif. Lagi pula akan sangat egois bagi kita semua untuk membebankan tanggung jawab pembedahan generasi kepada generasi muda penerus kita yang mungkin merasakan dampak warisan daripada dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Saya harap ini menjadi sebuah panggilan untuk kita semua, termasuk untuk diri saya sendiri, agar kita semakin aware, kita semakin sadar bahwa bullying atau perundungan merupakan sebuah gejala daripada fenomena yang jauh lebih kompleks, dan kita dapat lebih mengakomodir, lebih hadir daripada generasi muda kita, sehingga mereka dapat merasakan pendidikan dan kehidupan tumbuh kembang yang jauh lebih sehat. Mungkin seperti itu untuk episode kita kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia untuk berdiskusi bersama saya. Saya pikir akan sangat banyak pendapat-pendapat lain yang belum
saya address dalam episode kali ini. Saya ingin teman-teman bila memiliki pandangan lain, boleh kita berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di episode dosen magang selanjutnya.